diambil dari sebuah dia bahasa daerah Papua. Kita itu bangga dengan bahasa daerah kita sendiri karena itu sangat harta karun bagi kita, harta karun bagi Indonesia juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muda Mendunia, apa kabarnya nih? Semoga sobat semua selalu dalam keadaan sehat dan tentunya harus dalam keadaan happy dan juga bahagia. Nah, Sobat Muda Mendunia, selamat datang lagi di podcast UMY Talks 3, Inspirasi Mahasiswa Muda Mendunia. Nah sobat, tentunya di podcast kita kali ini tentunya selalu menghadirkan dan juga membahas prestasi-prestasi dan juga isu-isu yang menarik. Nah, di episode kali ini tidak kalah menarik tentunya mengenai prestasi yang sudah diraih oleh salah satu kegiatan-kegiatan yang ada di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Sebelum itu, aku mau ini nih, kita kan sebagai orang tuh punya hobi dan juga kesukaan tentunya. Nah, tapi terkadang kita bingung menyalurkannya itu lewat apa. Nah, sebagai Sobat Muda Mendunia, jangan khawatir karena di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kita sebut dengan unit kegiatan mahasiswa. Nah, itu bisa menjadi ajang atau platform sebagai penyalur hobi dan kesukaan sobat-sobat semua. Nah, salah satu yang akan kita bahas mengenai UKM yang ada di UMY itu adalah UKM Kine Club UMY. Tentunya aku di sini sudah menghadirkan narasumber yang akan sharing bersama aku mengenai prestasi dan pencapaian UKM tersebut. Oke, udah nggak sabar. Ini dia narasumber kita pada podcast hari ini. Halo, ada Yusuf di sini. Halo Yusuf. Juga Kak Andre. Halo. Nah, sebelumnya Sobat Muda Mendunia supaya lebih kenal dan lebih tahu, boleh Yusuf silahkan perkenalkan diri dulu. Halo Sobat Muda Mendunia semuanya, perkenalkan nama saya Yusuf Hasim, sering dipanggil dan disapa oleh teman-teman yaitu Ucup, dan saya angkatan 2020, prodi Komunikasi Penyiaran Islam dan Fakultas Agama Islam. Oke. Gitu, biasa dipanggil Ucup dan dipanggil Yusuf juga bisa. Teman-temannya Yusuf yang nonton jangan lupa komen-komen ya, di mention Ucupnya. Nah, di sini kita akan membahas mengenai prestasi dan capaian unit kegiatan mahasiswa Kine Club. Nah, sebelumnya Yusuf itu di Kine Club sudah berapa lama dan sebagai apa? Aku di Kine Club UMY itu masuk di tahun 2020, jadi udah kehitung 3 tahun berjalan juga. Nah, di situ kalau dalam film itu biasanya aku memegang di divisi penyutradaraan, lebih tepatnya lagi di bagian sutradara, asisten sutradara, art, seperti itu. Oh, asisten sutradara atau sutradara. Wow, teman-teman tidak asing, kita Sobat Muda tidak asing kan ya dengan sutradara, asisten sutradara yang pastinya pekerjaannya sangat sibuk kan ya Yusuf ya. Betul. Kemarin semuanya kita dengar dan kita tahu bahwa capaian dan prestasi Kine Club di tahun ini cukup wow gitu ya. Nah, kemarin yang kita tahu Kine Club itu memenangkan namanya itu BISFF. Nah, kebetulan aku dan pasti Sobat Muda Mendunia ada yang belum tahu mengenai ajang tersebut. Nah, maka dari itu Yusuf boleh boleh kasih tahu ke sobat semua itu tuh ajang apa dan bisa dijelaskan ke Sobat Muda Mendunia gitu. Oke, BISFF ini adalah Bandung International Student Film Festival yang diadakan oleh Universitas Pendidikan Indonesia, program studi film dan televisi. Yaitu BIS ini ajang festival mahasiswa dan umum juga, tapi di internasional kayak gitu untuk film-film seperti itu sih. Jadi ajang festival di internasional yang diadakan oleh UPI begitu. Oke, berarti ini berlokasi di Bandung. Betul. Lebih tepatnya di UPI dan ini mengenai ajang perfilman dan juga tingkatnya itu internasional. Iya betul, internasional. Dan Kine Club itu memenangkan apa nih?
Nah, untuk MM Kino Club sendiri itu mendapatkan penghargaan film fiksi nasional begitu. Jadi seluruh internasional summit filmnya ke festival tersebut, dan MM Kino Club sendiri mendapatkan penghargaan satu-satunya di nominasi tersebut. Begitu sih. Oh, untuk di nominasi tersebut ya. Satu-satunya yang mendapatkan adalah MM Kino Club UMY. Wow, Masya Allah, Alhamdulillah sekali. Itu merupakan prestasi yang sangat patut kita apresiasi. Alhamdulillah ya kan. Nah, kalau gitu aku mau tahu dong perasaan dan ungkapan kebahagiaan Yusuf sebagai sutradara di film ini yang sudah memenangkan kategori tersebut. Oke. Yang pertama sih ya alhamdulillah seneng banget UMY sendiri atau Kino Club UMY bisa mendapatkan penghargaan tersebut. Aku tidak menyangka-nyangka karena ya di situ juga beberapa nominasi ada delegasi dari UMY juga, tapi ada dia sutradaranya Mas Levi, dia juga kita di situ aku juga udah beberapa melihat filmnya, tidak menyangka, aku tulus aja lah ini kayaknya kita di situ cuman dapat nominasi dan ya udah tayang di situ. Ternyata saat awarding. Tidak menyangka alhamdulillah mendapatkan penghargaan gitu. Karena aku di situ udah pesimis terlebih dahulu, lawannya itu sangat-sangat universitas-universitas yang emang khusus di bidang film. Nah, kita sebagai UMY ini kan ini UMY tidak ada yang khusus, apalagi saya sendiri, jadi kayak udahlah ikhlas aja kalau nggak menang. Ternyata alhamdulillah pas awarding menang banget dan penghargaan. Di situ juga dilihat beberapa delegasi dari luar negeri juga kayak gitu sih. Jadi bangga banget sih yang pertama, karena pertama tidak menyangka-nyangka banget. Kayak gitu. Nah, begitu sobat muda mendunia. Aku di sini pun mendengarnya ikut bangga gitu. Bagian keluarga dari UMY pada unit kegiatan mahasiswa bisa mengharumkan nama UMY tentunya di ajang internasional gitu. Tapi agaknya Yusuf awalnya sempat pesimis gitu ya. Pesimis. Ya, tapi alhamdulillah memang kalau sudah takdirnya, dan kita juga pasti dari tim MM Kino Club UMY sudah berusaha ikhtiar segala mungkin, kan. Betul. Nah, dan alhamdulillah itulah yang dihasilkan begitu. Nah, ini aku dan sobat muda mendunia nih ya Yusuf ya. Kita belum tahu nih filmnya tuh apa, judulnya apa, tentang apa. Nah, mungkin Yusuf boleh dong cerita-cerita sedikit gitu tentang film yang diperlombakan kemarin. Oke, untuk filmnya sendiri itu film pendek berdurasi 15 menit. Judulnya yaitu Dusner. Nah, judulnya itu sendiri diambil dari sebuah dia nama bahasa daerah Papua begitu. Jadi di sana itu ada bahasa Dusner. Nah, kita jadikan sekaligus kita jadikan judul deh gitu, biar nggak usah mencari sembunyi-sembunyi makna. Ini kita langsung gamblangkan aja, itu bahasa Dusner. Nah, di sini sendiri itu menceritakan pertama tujuan dan visi misi saya sama tim MM Kino Club UMY itu ingin melestarikan bahasa daerah, di mana sekarang apalagi kita anak muda yaitu pada malu untuk membawakan bahasa daerah kita sendiri, kayak bahasa Jawa itu medok, nanti ditakut bilang kayak gitu. Nah, di film tersebut kita menyampaikan tujuannya itu untuk kalau kita itu bangga dengan bahasa daerah kita sendiri, karena itu sangat harta karun bagi kita, harta karun bagi Indonesia juga. Dan sedangkan ternyata saat kita udah memulai breakdown ke filmnya, ternyata ini beberapa ada ada bahasa itu yang udah mau punah. Nah, kebanyakan bahasa-bahasa yang mau punah secara data ya, kita mengambil dari Google, itu dari bagian daerah timur. Ternyata banyak sekali bahasa-bahasa yang udah punah bahkan, dan salah satunya Dusner ini akan punah. Begitu. Nah, dan ini cerita nyata yang betul. Di sana itu terdapat sebuah daerah Dusner. Di sana penutur bahasanya itu cuman tinggal satu doang. Kenapa pemuda-pemudanya tidak mau meneruskan atau mempelajari itu? Disangkanya bahasa ini itu pemanggil roh. Jadi ada mitos-mitos seperti tersebut.
anak-anak muda pada takut kalau mempelajari ini nanti mendatangkan roh-roh leluhur, setan kayak gitu. Jadi makanya tidak pada mempelajari dan ternyata itu hanya sebuah mitos gitu loh. Kalau nggak tahu di mana agar anak muda ini tidak belajar seperti itu. Nah, kita menyampaikan itu sih di filmnya. Jadi kita yang paling tujuan utama garis besarnya ingin menyampaikan kalau kita ayo kita bangga dengan berbahasa daerah kita sendiri dan kita arsipkan itu sih yang ada di film juga yang di akhir kita arsipkan karena untuk masa depan anak-anak cucu dan kita itu. Wow. Sangat-sangat melestarikan ya, tidak hanya hewan yang hampir punah, betul. Bahasa pun sudah hampir punah. Dan alhamdulillah nih ya, dari film yang diangkat oleh MM Kine Club itu mempunyai nilai culture, budaya yang sangat tinggi dari bahasa daerah bagian timur itu tadi. Nah, begitu Sobat Muda Mendunia, tadi sudah Yusuf spill sedikit mengenai filmnya itu seperti apa. Nah, itu tadi kebetulan bahasanya dari bagian timur. Betul. Papua. Dari Papua. Nah, begitu. Aktor-aktornya pun juga mereka memakaikan dialog berbahasa Papua gitu sih. Wow, itu berarti kan bahasanya tidak mudah juga kan? Betul, gitu. Dan juga kalau boleh tahu proses selama syuting itu berapa lama nih Yusuf? Karena kan ini budaya yang jarang orang ketahui dan juga emang ini tuh nggak mudah gitu bahasanya gitu. Sobat Mendunia pasti juga pengen tahu gitu loh prosesnya gitu. Berapa lamakah gitu? Kalau dihitung dari pra-produksi sampai pasca itu kira-kira sih 5 bulan. Kayak gitu. 2 bulan itu untuk pra-produksi, kita di mana mencari riset tersebut, ya mencari data, kita menghubungi teman-teman atau keluarga yang ada di bagian sana, kita mencari data benar atau enggaknya itu. 2 bulan kita habiskan untuk itu. Setelah itu 1 bulan kita membuat skrip naskahnya. 1 bulan untuk produksinya sendiri sih kita menghabiskan 2 hari aja, 2 hari 1 malam itu untuk produksi hari hanya. Setelah itu pasca produksi sekitar 1 bulan setengah lah kayak gitu. Jadi total sih 5 bulanan untuk waktu ya kayak gitu. Tapi malah lebih lama itu di pra dan pasca ya? Betul, karena benar-benar ini kan kami mencari riset dan datanya kan untuk terdekat atau di kampus kita sendiri kan sangat-sangat minim. Iya banget. Nah itu yang menjadi kendala juga sih. Jadi kita gimana ya udah kita mencari data-data yang harus sabar juga biar ini tidak menyampaikan yang salah gitu sih. Dan juga datanya harus yang konkret, jelas betul, juga ya. Gitu. Nah kalau begitu berarti Yusuf itu kan mengenai budaya dari bahasa Papua gitu. Nah kalau boleh tahu nih Sobat Mendunia juga pasti bertanya-tanya kalau misalnya film ini mengenai bahasa daerah Papua yang hampir punah. Nah lokasi dari produksi syuting film itu sendiri di mana? Kalau untuk lokasi ini tersebut pas saat kita mencari lokasi itu banyak sekali pilihan gitu. Apalagi kita memberikan di visual itu memberikan suasana di Papua dan kita mencari di Jogja. Jadi sangat gimana ini ya tempat di Jogja yang sepertinya kayak di Papua itu itu juga menjadi kendala. Tapi alhamdulillah kita mendapat bantuan juga dari perkumpulan mahasiswa Papua di sana di daerah Sleman itu mendapatkan mereka di situ ada tempat kayak base camp atau markasnya Papua yang sering untuk nongkrong-nongkrong dan alhamdulillah look suasananya seperti di Papua, pohon-pohon besar, batangnya juga tebing-tebing gitu di situ sih. Jadi untuk tepatnya di daerah Sleman itu pun juga harus masuk ke hutan, kita melalui sungai gitu juga, sungai kecil sih tapi kalau untuk air besar juga sepaha juga, jadi itu agak sulit untuk ke lokasi tersebut begitu. Nah begitu Sobat Muda Mendunia, karena ini tuh mengenai budaya dan bahasa Papua. Betul. Kita sudah dengar dari Yusuf itu sangat-sangat effort sekali, tapi ya itulah yang harus dilakukan jika ingin mendapatkan hasil yang puas, begitu bukan Yusuf? Betul. Nah,
tadi Yusuf juga sempat mention beberapa kendala ketika pra produksi dan pasca. Nah, kalau misalnya ini kan ajangnya BISF itu di Bandung ya. Betul. Nah, ada nggak sih kendala ketika keberangkatan atau ketika di sana yang dialami oleh Yusuf dan tim? Gitu, boleh kasih tahu? Oh ya, kalau untuk BISF sendiri ini tuh aslinya film Dusner tersebut itu diberuntukkan atau ditujukan itu untuk tahun lalu itu untuk lomba Kemendikbud bahasa. Begitu. Nah, untuk BISF sendiri ini jadi kita film Dusner ini tinggal submit, tinggal mengirimkan aja. Jadi ke situ sih untuk kendalanya, dan ininya alhamdulillah sih lancar-lancar aja ya untuk dari mulai submit ke filmnya, diumumkan kalau kita lolos nominasi, dan saat keberangkatan ke sana pun aku yang berangkat di sana itu pun lagi posisi di Bandung karena aku juga rumah di Bandung. Iya. Bandung. Jadi pas posisi di sana dapat informasi itu ya udah aku ke sana langsung ke lokasi tersebut. Kayak alhamdulillah sih lancar-lancar aja, nggak ada kendala. Begitu. Memang kalau sudah jalannya ya sobat-sobat, kita nggak ada yang tahu. Ternyata Yusuf sendiri adalah orang Bandung dan mendapat kabar tersebut gitu. Betul. Alhamdulillah bisa langsung hadir dan hadir di, berarti hadirnya itu hanya pada saat awarding atau gimana? Saat film kita di situ ditayangkan juga, aku juga datang melihat film-film yang lain juga, nominasi kita juga gitu. Tapi ya itu aku 2 kali datang awarding sama saat film-film ditayangkan begitu. Berarti Yusuf sempat nonton dong pastinya. Betul. Kampus-kampus lain yang ikut pada ajang itu. Betul. Nah, mungkin itu nggak sih yang menjadi salah satu Yusuf itu pesimis? Iya, betul. Gitu. Pada saat itu perasaannya gimana sih ketika waduh nonton film-film dari kampus lain dan akan dibandingkan dengan film yang kita buat gitu? Gimana tuh Yusuf perasaannya? Ya, tulus aja sih, karena ya gimana lagi ya, karena di situ udah keputusan juri, keputusan mereka yang menyatakan. Ya aku di situ udahlah tulus aja, kalau memang nggak mendapatkan penghargaan atau gimana, udah lolos di festival pun itu udah menjadi kebanggaan dan rasa syukur yang oke banget, dan ditambah alhamdulillah mendapat penghargaan itu udah lebih wah lagi sih. Jadi saat pertama ya udahlah tulus aja, kalau nggak dapat, dan kalau dapat ya alhamdulillah lagi. Alhamdulillah, gitu. Masya gitu Allah sih. sangat-sangat luar biasa ya sobat Muda Dunia. Nah sobat, tadi Yusuf sudah menjelaskan mengenai prestasi dan juga filmnya itu tentang apa sih. Nah pasti sobat penasaran kan? Wow, kalau aku sih jujur penasaran sekali ya ini mengenai bahasa yang sudah hampir punah gitu. Ternyata tidak hanya hewan atau spesies, bahasa pun mau punah ya Yusuf ya. Nah, kebetulan bahasa yang hampir punah ada salah satunya adalah berasal dari Papua, dari daerah bagian timur, yaitu Dusner itu tadi. Pasti itu sangat-sangat asing kan di telinga kita, tentunya di telinga sobat Muda Dunia juga asing. Nah, aku pun belum sempat nonton filmnya, tapi Yusuf boleh jelaskan nanti kalau misalnya filmnya kan memang belum ada di mana-mana kan. Yusuf boleh jelaskan ke sobat Muda Dunia ketika nanti ada ajang atau ada acara seperti apa sih yang kira-kira kita nih sebagai sobat Muda Dunia itu bisa nonton filmnya, karena jujur aku penasaran sekali dengan filmnya gitu. Oke. Kalau untuk film Dusner ini sendiri belum di-upload atau ditayangkan di platform manapun, di YouTube juga belum ada. Kemungkinan untuk sobat Muda Mendunia untuk bisa menonton film ini bisa mengikuti Instagramnya Mkina Club UMY, karena di situ terdapat info-info screeningan juga. Biasanya film Dusner juga di-screeningkan di di gedung-gedung UMY juga biasanya. Tapi nanti di bulan November itu ada ajang festival kine sendiri yang buat, yaitu namanya Kinedoskop. Mungkin itu yang terdekat akan Dusner bisa tayang di situ, dan memungkinkan juga bisa Dusner ini kalau di luar Jogja sendiri itu ada festival-festival daerah sendiri. Semoga aja Dusner bisa tayang di festival daerah-daerah tertentu, dan tidak harus ke Jogja, yang di luar Jogja bisa menonton di festival daerahnya tersebut. Kayak gitu sih untuk platformnya bisa nonton film Dusner ini sendiri. Nah begitu sobat, karena filmnya ini belum ada di platform manapun dan paling terdekat akan ditayangkan insya Allah November ya Yusuf ya.
itu di acara Kina sendiri tadi ya. ya. Acara Kina sendiri. Gitu. Nah begitu sobat, dan jangan lupa untuk update-nya nanti sobat bisa banget kunjungi Instagramnya Kina Club UMY untuk updatean screening film Dusner itu tadi. Betul. Nah Yusuf, ini kan kita semua sobat juga sudah tahu bahwa pencapaian dan juga prestasi yang luar biasa yang Kina dapatkan di tahun ini. Dan Yusuf sendiri di posisi sekarang ini sebagai sutradara, boleh dong kasih harapan ke tim Kina Club atau harapan Yusuf sendiri ke depannya Kina Club itu mau seperti apa gitu. Oke, kalau untuk harapanku Kina Club UMY selanjutnya yang pasti ya pertama sih yang aku tekankan dan aku sampaikan ke teman-teman yaitu berkarya dengan tulus. Kayak gitu, itu yang paling pertama dan paling utama, karena kalau kita berkarya tidak tulus ya udahlah nanti hasilnya pun kayak setengah-setengah, tidak maksimal juga. Itu sih yang pertama untuk harapan teman-teman yang di Kina Club UMY, semoga bisa berkarya dengan tulus dan kelanjutannya berkarya dengan tulus pasti akan mendapatkan hasil yang maksimal. Dan jangan lupa juga untuk mengikuti lomba-lomba film, buat film yang udah sekarang relate dengan keadaan sekarang, udah bisa maksud dan tujuannya itu juga bisa tersampaikan. Dan semoga ya pasti nggak jauh lagi, mesti semoga mendapat prestasi-prestasi yang lebih besar lagi, bisa nominasinya internasional lagi. Amin. Kayak gitu sih harapan aku untuk Kina Club UMY, semoga terus berprestasi dan terus berkarya kayak gitu. Oke, nah begitu sobat Muda Dunia, kita sudah menemukan harapan dari Yusuf sendiri, dan juga yang paling aku highlight adalah berkarya dengan tulus ya, berkarya dengan hati tentunya. Betul. Karena kalau tidak tulus dan tidak dengan hati, hasilnya pun tidak sesuai gitu. Yusuf juga sudah bilang nanti hasilnya akan setengah-setengah begitu. Nah, sobat Muda Dunia, tidak terasa kita sudah ngobrol panjang lebar ya Yusuf ya. Alhamdulillah aku dan sobat Muda Dunia juga sudah jadinya tahu nih mengenai Kina Club dan juga film yang diajangkan pada BIS 2023 ini ya. Nah, sobat Muda Dunia di sini kalau misalnya ada yang tertarik untuk bergabung di Kina Club UMY, gimana Yusuf? Apakah masih buka atau kalau untuk tahun ini sepertinya sih aku ngeliat di teman-teman, karena aku juga udah nggak menjadi pengurus, aku udah menjadi demisioner begitu. Udah ditutup tanggal 5 Oktober kemarin. Oh, udah begitu. Ditutup. Iya, kalau untuk gabung gitu. Ya kemungkinan masih ada tahun-tahun ke depannya, nggak ada yang telat untuk masuk Kina Club UMY. Betul banget. Begitu, setiap tahun mengadakan oprek. Betul. Begitu. Itu sih sementara untuk terdekat ini. Kalau untuk gabung ya mungkin udah ada yang udah ditutup close order open recruitment-nya. Tahun depan kemungkinan masih bisa, tapi kalau untuk bisa menikmatin karya-karyanya juga kok kalau nggak gabung begitu. Oke. Siapa tahu nih ya dari sobat Muda Dunia yang mau gabung di Kina Club, tidak ada kata telat kata Yusuf, karena kita di Kina Club UMY tentunya harus terus berkarya dengan hati ya begitu ya. Dan juga sobat-sobat Muda Dunia juga masih bisa menikmati karya-karya Kina Club UMY juga tanpa sebagai anggota Kina Club UMY. Tapi yang tertarik untuk gabung Kina Club UMY, silakan ditunggu informasinya. Gitu, karena kebetulan belum lama ini sudah tutup opreknya gitu. Nah, sobat Muda Dunia, tidak terasa kita sudah ngobrol bareng Yusuf mengenai prestasi unit kegiatan mahasiswa Kina Club UMY di ajang BISFF itu tadi. Nah, sobat Muda Dunia, dari yang sudah kita sampaikan, dari yang sudah Yusuf sampaikan, bahwa kita tahu sekarang ini kita harus tetap berkarya tentunya dengan keadaan atau situasi yang relate gitu. Betul. Karena secara tidak langsung itulah yang dicari. Betul kan Yusuf? Betul sekali itu sih. Itulah yang dicari, itulah yang terkadang memang wah itu tuh relate banget sama aku gitu kan kadang. Dan kalau misalnya mengenai film Dusner ini yang aku tangkap adalah ya memang betul gitu. Keadaan dan juga situasi sekarang mengenai budaya ya tentunya, apalagi bahasa, banyak orang-orang yang sudah
kayak malu mau pakai bahasa daerah sendiri gitu. Nah, di film Duster ini itu malah mengangkat lagi bahasa-bahasa daerah gitu. Lebih tepatnya bahasa daerah dari daerah timur yaitu Papua. Dan bahasanya itu Dusner tadi yang menjadi judul film itu tadi. Betul. Nah, Begitu Sobat Muda Mendunia, sudah kita ngobrol banyak sekali. Sobat Muda Mendunia yang masih penasaran dan juga mau tahu tentang update MM Kina Club UMY, bisa banget langsung kunjungi Instagramnya. Nah, di situ nanti teman-teman bisa mengikuti screening tentunya dimanapun nanti kita ada penayangan film tersebut gitu ya. Tentunya aku juga akan memantengi Instagram ya, karena jujur filmnya itu terdengar menarik sekali, memang menarik sekali gitu. Betul. Loh. Tentang bahasa daerah gitu loh. Siapa orang mana maksudnya yang mengangkat tentang bahasa daerah gitu. Karena ternyata aku dan Sobat Muda Mendunia juga tentunya tidak tahu kan, ternyata ada bahasa yang hampir punah gitu loh. Nah, itu salah satu hal yang buat menarik gitu ya Sobat Muda Mendunia. Terima kasih Yusuf sudah ngobrol sama aku. Sama-sama. Sudah berbagi keceriaan, berbagi prestasi ke Sobat Muda Mendunia. Dan semoga kedepannya MM Kina Club bisa menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Betul. Dengan prestasi yang sangat-sangat luar biasa juga. Oke, terakhir kita punya tagline ya Yusuf. Apa tuh, Kak? Tagline-nya begini. Podcast UMY Talks 3, inspirasi mahasiswa muda mendunia. Inspirasi mahasiswa muda mendunia. Iya, gitu. Oke. Kita mulai ya. Ya. Podcast UMY Talks 3, inspirasi mahasiswa muda mendunia. Bye. Sobat Muda Mendunia.